model. Model itu berguna untuk menyatakan aliran di dalam bejana yang real ya. Nanti Anda bisa untuk men-scale up, kemudian untuk mendiagnosa aliran yang workflow itu berarti aliran yang tidak ideal ya, yang karena ada beberapa kayak kemarin channeling atau aliran yang langsung bypass keluar ya, belum ada reaksi. Kita mempunyai di sini adalah model yang berbeda, jadi tergantung apakah nanti aliran itu mendekati plug, mix, atau berada di antaranya. Masa janjian ya, janji pretest ya, kalau belum tak siapkan. Bab 13 dan 14 itu adalah model yang mempunyai deviasi yang kecil terhadap plug flow. Jadi itu ada dua model dispersi dan model tangki series ya. Model tangki yang disusun secara seri. Ini secara ekuivalen ya, secara kasar itu adalah sama ya. Model dispersi dan model tangki series. Model ini dapat diterapkan untuk aliran turbulen di dalam pipa, aliran laminer di dalam cup yang sangat panjang, kemudian aliran di dalam pack bed, subkiln, long channel, screw conveyor. Untuk aliran laminer di dalam saya matikan WA dulu biar gak ganggu. Untuk aliran laminer di dalam short tube, jadi cup yang pendek atau aliran laminer material yang sangat viskos, model ini tidak bisa diterapkan karena ini nanti akan menghasilkan profil kecepatan parabolik yang mempunyai deviasi yang besar dari plug flow. Ini nanti akan dibahas di bab 15, tapi kita nggak akan bahas itu. Dispersi aksial ya. Jadi nanti misalnya di dalam sebuah bejana Anda masukkan pulse tracer. Jadi tracer itu adalah sebuah alat ya untuk mengidentifikasi, memasukkan pulse tracer ke dalam fluida yang di dalam bejana. Kemudian di situ pulse itu nanti akan bentuknya menyebar ya, selama dia melalui bejana. Dan untuk mengkarakterisasi penyebaran, nah nanti akan ada koefisien dispersi yang disebut dengan D ini. D ini adalah koefisien dispersi M kuadrat per detik yang menyatakan proses penyebarannya. Jika D-nya itu besar, berarti penyebaran kurva itu cepat. Jika D-nya kecil, berarti penyebarannya lambat. Jika D sama dengan 0, berarti tidak ada penyebaran. Itu mendekati plug flow. D per UL adalah bilangan tak berdimensi yang mengkarakterisasi penyebaran di dalam seluruh bejana. Jadi nanti kita akan menggunakan bilangan tak berdimensi. Nah, misalnya ini adalah tracer, nanti inputnya berupa pulse ya, masuk ke dalam fluida, dimasukkan ke dalam fluida, kemudian dia melewati bejana. Ini adalah nanti yang tercatat di dalam komputer misalnya. Anda udah mempunyai alat untuk merekam. Ternyata ini adalah kurvanya seperti ini. Nah, nanti kita akan menghitung apa aja untuk mencari D ini. Akan menghitung T rata-rata. Jadi waktu rata-rata laluan ya. Jadi ketika kurva melewati, jadi ketika fluida melewati bejana ya. Ini waktu laluannya, waktu rata-ratanya. Kemudian varian atau ukuran penyebaran kurva. Jadi nanti kita akan mencari T rata-rata dan varian. Nah, T rata-rata dan varian itu bisa dicari secara continuous atau data diskrit. Jadi kalau kayak ini integral ini yang dinamakan dengan data continuous. Anda tinggal masukkan persamaannya ya. Nah, atau Anda bisa mencari dengan data diskrit.
sigma TI CI delta TI per sigma CI delta TI. Nah, sedangkan varian dinyatakan ini adalah persamaan 2. Di sini lagi hujan deras. Ini varian. Jadi varian itu menyatakan kuadrat ya, kuadrat dari distribusi penyebaran yang mempunyai satuan waktu kuadrat. Ya, kemudian nanti kita akan memecengkan tuh fitting memfitting dengan kurva eksperimen. Nih. Nah, ini adalah kurva hasil eksperimennya. Misalnya variannya itu besar, maka bentuknya seperti ini, landai ya. Kalau variannya kecil, dia tajam. Nah, ini persamaannya. Saya nggak menurunkan persamaan, nanti kita akan membahas persamaan. Nanti persamaannya langsung kita pakai hasil jadinya. Jadi kalau dia itu D-nya sama dengan 0, profil kecepatannya itu flat. Nah, plug flow ya. Kalau dia itu terdispersi, jadi ada berbeda dengan plug flow, ada deviasi, maka terjadi fluktuasi. Profil kecepatannya seperti ini. Fluktuasi karena kecepatan aliran dan juga karena molekular atau difusi turbulen. Ini adalah persamaannya. Nah, delta C per, jadi diferensial ya. Diferensial C terhadap T sama dengan D diferensial C, diferensial turunan yang kedua terhadap X. Ini nanti akan keluar ini persamaan. Apabila D per UL itu sama dengan 0, maka itu dispersinya diabaikan dan mendekati plug flow. Jika D per UL kurang dari dari 0, tak terhingga besar ya, dispersinya besar, itu mendekati reaktor mixed flow. Jadi nanti kalau ada soal real ya, kalau yang real itu nanti konversinya mesti berada di antara mixed flow dan plug flow. Jadi lebih besar dari mixed flow dan lebih kecil daripada plug flow. Karena pada umumnya konversi itu yang paling tinggi adalah di plug flow, tapi ada kondisi tertentu ya yang dibahas waktu di ATK di TRK 1 apabila nanti mixed flow melebihi daripada plug flow. Tapi pada umumnya adalah mixed flow itu lebih kecil. Kemudian nanti ketika kita akan mencari D per UL, kita mengasumsikan terlebih dahulu, yaitu memfitting model dispersinya itu untuk model dispersi yang kecil dan yang besar. Jadi kita trial dulu. Misalnya untuk model dispersi yang kecil, D per UL-nya itu adalah kurang dari 0,01. Nah, nanti kita akan mencocokkan persamaannya dengan ini, dengan kurva ini. Misalnya, jadi di sini ada penjelasannya, D per UL adalah salah satu parameter kurva. Ya. Gambar 13.4 menunjukkan sejumlah cara untuk mengevaluasi parameter ini dari kurva eksperimental, yaitu dengan menghitung variannya, atau mengukur tinggi maksimumnya, atau lebar pada titik infleksi, atau menemukan ini lebarnya yang merupakan 68% area. Jadi ini kita cek. Ya, titik infleksinya ini. Ya, 0,61 E theta. Kemudian atau ini luasan ini yang di arsir ini adalah 0,68. Apa bisa dari di sini varian? Saya biasanya ngambilnya langsung dari ini. Varian theta kuadrat, varian theta itu sama dengan 2D per UL. Nah, jadi setelah nanti kita cari ternyata hasilnya D per UL-nya lebih dari 0,01, maka asumsi
kecil itu tidak memenuhi, kita ubah ke asumsi bahwa D per UL adalah besar. Nah ini adalah ilustrasi penambahan rata-rata dan varian untuk misalnya ada bejana ya, ada bejana A, B, C yang disusun secara seri, maka kita bisa menambahkan nih. Untuk bejana yang disusun secara seri, T rata-rata dan varian masing-masing individual adalah penambahan ya, penjumlahan ya. Jadi Anda bisa menjumlahkan. Sekarang ini. Nah, di sini varian itu sebanding dengan L ya, panjangnya kurva ini, panjangnya bejana ini ya. Jadi lebar kurva tracer kuadrat itu sebanding dengan L. L itu adalah jarak dari vessel 1 ke vessel A ke vessel N ini. Kemudian ya ada penjelasan penambahan dari waktu itu diharapkan, tapi penambahan dari varian secara umum itu tidak diharapkan ya. Meskipun di sini dibilang bahwa ini bisa ditambahkan. Kemudian kita juga punya, jadi ada beberapa cara ya untuk mencari, bisa dengan delta varian. Delta varian itu adalah varian yang keluar, kita catat berapa, kemudian varian yang masuk berapa. Nah ini adalah delta varian per delta T delta T kuadrat atau sama dengan delta varian theta. Jadi varian theta itu adalah varian dibagi dengan T kuadrat ya. Itu sama dengan 2D per UL. Ini adalah penemuan dari Aris pada tahun 1959. Jadi nanti kita bisa menggunakan ini. Nah ini, ternyata setelah kita asumsi, deviasinya itu lebih besar daripada 0,01. Maka kita akan menggunakan ini, deviasi besar. D per UL lebih besar dari 0,01. Kalau D per UL lebih besar dari 0,01, di sini ada dua itu. Ada dua batasan, yaitu kita bisa mengasumsikan open ya, atau close. Kalau yang open itu, ini adalah gambarnya. Nah, ini adalah open ya. Jadi kalau open itu tidak ada gangguan ya pada saat dia masuk. Jadi profilnya seperti ini. Di sini ada penjelasannya. Jadi aliran tidak ada gangguan pada saat dia masuk dan pada saat dia melalui batasan masuk dan keluar ya. Sedangkan pada saat close dia ada gangguan, jadi profilnya beda. Nah, bejana tertutup berarti ada perubahan di dalam, sedangkan bejana yang terbuka tidak terjadi perubahan aliran. Nah, jadi misalnya Anda mengasumsikan bejana tertutup, maka ini adalah persamaan yang digunakan, persamaan 13. Varian theta kuadrat ya. Nah, ini adalah persamaan yang akan digunakan. Sedangkan untuk bejana yang terbuka, nah ini misalnya Anda memasuki pipa ini ya. Ini masuk kategori kayak gini mestinya ya, kalau pipa itu di sini masuk open, jadi tidak terjadi perubahan. Nah, kalau yang di open ini Anda menggunakan persamaan 15 ya untuk mencari variannya. Jadi nanti yang dicari itu adalah varian. Setelah itu dari varian yang kita dapatkan dari data, kita akan mendapatkan D per UL.
Nah, ini adalah contohnya. Contohnya di sini asumsi bejana tertutup example 11.1. Jadi kembali ke bab 11, di bab 11. Ini Anda disuruh menghitung D per UL dari data C versus T. Ini adalah data tracernya ya. Tracernya didapatkan seperti ini, T dan C. Kemudian di sini adalah mencari T bar. Jadi ini sigma TI CI delta TI per sigma CI delta TI. Karena delta TI-nya sama, ya konstan, jadi ini dikeluarkan. Nah, dikeluarkan delta TI-nya, berarti menjadi delta TI sigma TI CI per delta TI sigma CI. Sehingga bisa sama-sama dicoret ya. Nah, kalau misalnya nanti delta TI-nya itu tidak sama, Anda tidak boleh menghapus delta TI-nya. Harus tetap mengalihkan. Begitu juga dengan varian. Varian ini adalah nanti ada delta TI-nya ya, ini dikeluarkan karena sama. Jaraknya itu sama deltanya. Sehingga di sini didapatkan T bar adalah 15 menit, kemudian varian 47,5 menit kuadrat. Kemudian varian theta adalah varian dibagi dengan T barnya. Varian kuadrat per T bar kuadrat didapatkan sekian. Kemudian di sini dia mengasumsikan yang pertama adalah menggunakan bejana tertutup, berarti yang D per UL lebih dari 0,01 ya didapatkan. Ini mencoba dengan menghilangkan ya, mengabaikan yang kedua ya. Di sini item yang kedua ini diabaikan sehingga didapatkan D per UL-nya 0,106. Kemudian setelah itu baru dicoba di trial ya, di trial didapatkan 0,120. Sehingga ini udah benar ya D per UL-nya. Kemudian example ini yang kurva F ya, saya nggak mempelajari kurva F-nya. Kemudian ini adalah, nah ini carilah bilangan dispersi bejana di dalam reaktor packed bed. Kemudian dengan katalis peletnya adalah 0,625 cm, jadi peletnya ya ukurannya. Kemudian katalis itu disusun seperti ini. Nah, ini katalisnya itu mana? Bentar. Katalis diletakkan di dalam screen dengan tingginya 120. Nah, jadi katalisnya tuh diletakkan dengan ketinggian 120 cm dan fluida mengalir ke bawah. Nah, kemudian di sini didapatkan, di sini ada bed voidage ya, jadi rongga ya, rongga. Jadi ketika Anda memasang katalis, mesti di situ ada ruang kosongnya ya. Kemudian diketahui superficial velocity itu adalah kecepatan berdasarkan cup yang kosong ya. Artinya belum ada katalisnya. 1,2 dan variannya varian output delta varian 139, varian 2-nya adalah 64. Maka ini pakai yang tadi yang persamaannya Aris itu, delta variannya dicari, kemudian dimasukkan ke persamaan delta varian theta sama dengan 2 ya. Apa tadi yang persamaannya Aris? Bentar. Persamaan D per UL bagi per 2. D per UL per 2. Ya, 2D per UL, 2D per UL. 2 per D per UL sama dengan delta varian theta. Sehingga nanti didapatkan D per UL-nya.
Inilah korelasi untuk dispersi aksial. Nah, jadi D per UL itu adalah intensitas dispersi kalikan dengan faktor geometriknya. Jadi D per UD kalikan D per L. D itu biasanya diameter dari cubnya, kemudian L-nya itu panjangnya. Di mana D per UD itu adalah fungsi dari properties fluida, kemudian fungsi dari dinamika fluida. Jadi bisa fungsi dari bilangan Smith dan bilangan Reynolds. Nah ini, D itu adalah panjang karakteristik D cube atau DP, D pipa. Ini ada cat kayak gini. Misalnya di sini diketahui ya NRE. Nah, kita akan bisa mencari D per UDT. Nanti akan dicari DT per L-nya berapa sehingga menjadi D per UL-nya ketemu. Misalkan yang dicari adalah D per UL-nya. Ini adalah korelasi untuk dispersi fluida yang mengalir dalam pipa. Kemudian apa bedanya dengan 13.16? 13.16 adalah yang mengalir di dalam pipa. Ini ada ini, bentar. Sama ya, cuman ini bedanya penemunya beda. Jadi misalnya kalian mau eksperimen, Anda menemukan permodelan yang lain, Anda kan nanti akan membuat persamaan ya. Nanti Anda bisa cantumkan, oh ini penemuanku seperti ini. Jadi Anda bisa dijadikan referensi untuk penghitungannya. Kemudian yang ini untuk packbed. Ini adalah eksperimental pada dispersi fluida yang mengalir di dalam packbed ya. Packbed. Ini NRE-nya, ini DEUDP, sehingga nanti Anda harus mencari D per UL-nya. Nanti kita lihat soal-soal di bab 13. Ini adalah untuk mencari konversi. Jadi nanti tujuan akhir dari semua ini adalah mencari konversinya, karena itu yang dipentingkan. Misalnya di sini ada A menjadi produk min A sama dengan K CA pangkat N. Gimana kalau misalnya kita masukkan D per UL? Nah, saya tidak membahas untuk penurunannya. Ini biasanya di matematika teknik kimia aja yang membahas ini. Nah, jadi untuk reaksi orde 1 di sini didapatkan ini. Jadi kalau untuk reaksi orde 1 Anda menggunakan persamaan 19. Ya. Atau misalnya ternyata, Bu, kok panjang banget, Anda bisa menggunakan figur 319. Ini untuk orde 1 ya. Jadi tinggal dicari 0,1 itu adalah CA per CA0-nya ya. Jadi kalau diketahui XA-nya 0,9 berarti 1 min XA adalah 0,1. Kemudian dicari D per UL-nya. Jadi yang miring-miring itu adalah D per UL ya. Dipotongkan misalnya D per UL-nya belum udah dapat. Kemudian didapatkan K kalikan to. Atau sebaliknya, K kali to-nya udah tahu ya. Akan mencari D per UL. XA-nya sudah tahu. Bisa dengan menggunakan grafik ini. Nah, ini contoh deviasi yang kecil dari plug flow, D per UL menjadi kecil. Dan kurva E mendekati Gaussian, sehingga nanti bisa persamaan 19 itu mereduksi menjadi persamaan 20 dan persamaan 21. Nah, ini adalah rasio ukuran yang diperlukan untuk identikal, jadi untuk konversi yang identik ya. Yang konversi yang sama. Jadi ini adalah untuk CA out yang sama. Bahwa L per LP sama dengan V per VP sama dengan 1 plus K tau D per UL. Sedangkan konsentrasi keluar untuk ukuran, jadi yang kedua ini adalah untuk V atau tau yang sama. CA per CAP sama dengan 1 plus K tau kuadrat D per UL. Sedangkan ini adalah untuk orde 2. Nah, ini untuk orde 2, ini adalah sama, ini D per UL-nya, ini adalah
KCA Norto. Nah, jadi kalau ada 2 tuh yang jadi ini sama dengan grafik di bab 6 ya, KCA. Tapi yang di bab 6 itu adalah N ya. Jumlah dari tangkinya. Nah, ini adalah example 13.4 konversi dari model dispersi. Diketahui dari example 13.1 D per UL-nya adalah 0,12. Nah, tinggal dimasukkan. Konversi di dalam real traktor didapatkan dari figur 13.19. Nanti Anda akan supaya paham. Kalau cuma mendengarkan kayak gini nggak paham apa yang diomongin Bu Arin itu, Kak. Kita nggak ngerti ya. Jadi Anda harus mencoba sendiri. Sekarang Anda latihan dulu yang bab 11 ya. Bab 11, kemudian baru bab 13, nanti sambil saya carikan nomor-nomornya. Monggo yang mau maju untuk bab 11, saya stop share dulu. Atau ada yang mau ditanyakan? Nih, jadi kalau TRK 1 ini kita bisa mencoba, kadang-kadang saya melakukan eksperimen ya, misalnya eksperimen kinetika, misalnya saya mencoba itu dulu saya waktu S3 gliserol ya, saya bikin gliserol, mereaksikan gliserol. Setelah itu saya mencari kinetikanya, masuk orde berapa. Kalau ini saya memang yang bab TRK 2 ini yang non ideal atau katalis heterogen itu belum pernah eksperimen, jadi kayak masih textbook minded Mas ya. Jadi belum saya mencoba, hanya membaca dari penelitian orang lain. Jadi mungkin kalau misalnya nggak begitu jelas Bu, karena memang Anda juga bisanya membayangkan ya, di sini belum ada yang eksperimen tentang TRK 2. Misalnya nanti Anda punya bayangan, Bu, saya untuk skripsi saya mau mencoba aliran non ideal. Monggo, itu bisa dijadikan satu skripsi. Anda mereaksikan apa, kemudian Anda masukkan tracer, Anda ukur, itu udah menjadi satu skripsi. Monggo sekarang ke bab 11. Kemarin yang saya izin maju. Ya, monggo. Sebentar, multiple cell. Ya, udah bisa. Monggo yang mau share. Izin share screen ya, Bu. Ya, monggo. Sudah terlihat, Bu. Suaranya putus-putus, Afif. Jadi saya mengerjakan soal 11. Oh ya, maaf. Apakah sudah jelas? Suaranya nggak jelas ya. Yang lain gimana? Mendengar Afif jelas apa enggak? Putus-putus saja. Putus, Bu. Iya. Jadi saya mengerjakan soal 11.4. Iya. Ini ada soalnya. Step X. Maaf, apakah masih belum jelas ya? Kadang jelas, kadang enggak. Barusan kamu nanyakan tuh jelas. Pas kamu menjelaskan malah nggak jelas. Coba lagi. Matiin aja videonya. Baik, jadi saya mengerjakan soal 11. Oh ya. Ya, oke. 11.4. Jadi saya mengerjakan soal 11.4.
A step experiment is made on a reactor. The results are shown in Fig P11.4. Jadi yang pertama, apakah material balance konsisten dengan grafiknya? Jadi yang pertama itu saya mencari dari material balance itu laju alir kemasan dibagi dengan kecepatan, dapat konsentrasi 0,125 mol per liter. Lalu untuk mengeceknya, saya mengecek dari grafik itu tidak bisa, karena Cmax-nya itu enggak diketahui. Jadi untuk yang poin B itu tidak bisa ditentukan karena dari poin A ini tidak diketahui. Afif, kalau misalnya ini Afif, di situ kan dikasih tahu Cmax itu M per V, kemudian kita cari dari segitiga itu, luasan di dalam segitiga itu kan, kalau kurva E ya, kalau kurva E luasannya 1 ya. Oh ini, luasannya, atau shaded area-nya, jadi shaded area itu yang di luar ya, yang di luar ini, itu sama dengan Cmax kalikan T barnya. Belum dapat ya? Nggak bisa ya? Jadi persamaan 6 itu ada nggak yang bisa dicari? Sehingga Anda tahu Cmax-nya berapa, apakah sesuai dengan rumus M per V? Dari luasan ini. Ini luasannya ini kan bukan 1 ya, yang luasan 1 itu adalah kurva E ya. Ini luasan ini yang shaded area itu yang bagian luar itu sama dengan Cmax kalikan T bar. Cmax-nya itu pakai yang dari sini apa? Kalau di sini kan belum diketahui Cmax-nya. Apa gini, Anda masukkan ya, tetap memasukkan Cmax itu dalam sebuah simbol ya. Kemudian nanti masukkan ke T barnya. T bar sama dengan integral T dc step per dc step. C step-nya tuh dicari fungsi T. Ini kan linear bersama linear kan. Nanti Anda bisa cari C step-nya itu berapa. Saya coba dulu ya. Ya, Anda coba dulu ya. Monggo di. Jadi masuk ke persamaan T bar. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, berikutnya tadi Afif yang maju. Sambil saya catat. Monggo. Saya izin share screen, Bu ya. Ya, monggo. Muhammad Fahrul Rozi. Ya, ini kemarin saya mengerjakan nomor 11.6. Kemarin seharusnya seingat saya ada yang sudah maju nomor ini. Di kurang lebih sama. Ini diketahui sebuah pipa digunakan untuk mentransport gas dan liquid dari satu titik ke titik yang lain. Volumetric rate gas dan liquidnya itu masing-masing 60.000 cm3 per second untuk gasnya dan 300 cm3 per second untuk liquidnya. Lalu nanti ada pull stressor test dari fluida yang mengalir melalui pipa sehingga memberikan hasil seperti di figur P11.6. Lalu yang ditanyakan itu fraksi bagian pipa yang dilewati oleh gas dan berapa fraksi yang dilalui oleh liquid. Yang pertama ditulis dulu yang diketahui yaitu volumetric flow rate-nya dari liquid sama dari gas. Ini saya ubah satuannya ke meter kubik per second. Kemudian
ini dari grafiknya kita bisa dapat T-nya, untuk T gasnya itu 2 second dan untuk liquidnya 100 second. Lalu dari soal juga diketahui inside diameter pipa yaitu 10 cm atau 0,1 meter dan panjang pipanya 19,1 meter. Nah, karena kita tahu volumetric flow rate-nya sama waktu dia melalui seberapa T rata-ratanya, jadi tinggal dikalikan saja untuk mengetahui V pipa yang terokupansi sama liquid dan V yang terokupansi sama gas. Itu pakai volume tabung yaitu Pd kuadrat per 4 dikali panjangnya. Ini buat volume pipanya. Terus untuk volume liquidnya itu tinggal dikalikan antara volumetric flow rate dikali T rata-ratanya sehingga dapat nilai sekian dan V gasnya juga sama. Kemudian tinggal difraksi aja. Ini untuk V gasnya itu persen V gasnya itu V gas dibagi V pipa dikali 100. Ketemu 79%, untuk yang liquid 19, sekian persen. Ya, makasih. Jadi ini juga udah kemarin udah dibahas ya. Jadi ini tibarnya untuk gas, ini tibarnya untuk liquid. Oke, berikutnya. Jadi nanti kalau soal berikutnya ya, misalnya bab 13, saya berikan satu Excel ya, jadi Anda langsung ngisi di Persit gitu ya, biar saya nggak perlu compile lagi ya. Jadi bisa menjadi sebuah database ya bagi saya. Berikutnya. Bu, izin coba Bu. Ya, Maulu dan Drew. Panggilannya siapa? Andrew Bu. Andrew Maulud. Tapi nanti saya juga sekalian nanya juga ya Bu soal ini. Sebentar Bu. Izin share screen ya Bu ya. Apakah sudah terlihat Bu? Lagi proses. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, ini saya dapat soalnya 11.8. Terus ini ada soalnya. Terus disuruh cari, tujuannya itu disuruh cari konversi dari A, diberitahu grafiknya, diberitahu CA0-nya sebesar 2 mol per liter, terus reaksinya KCA kuadrat berarti itu order 2, dan K-nya sama dengan 2 liter per mol minute. Habis itu ini karena grafiknya naik, terus kalau luas area kan kemarin selalu 1. Yeah. Jadi kita belum tahu E-nya berapa. Habis itu aku pakai luas trapesium sama dengan 1 karena luas area sama dengan 1. Habis itu didapat nanti tuh yang titik di sininya tuh dianggap sama dengan P. Sama dengan P itu permisalan aja. Itu sama dengan 3. Nah, tapi nanti E-nya itu bakal sama dengan 2 karena selisih dari 3 kurangi 1. Habis itu karena ini reaksi orde 2, persamaannya jadi kayak gini. Didapat CA per CA0-nya 1/8T. Habis itu pakai integral yang ada di buku. Nanti dapat konversinya 0,6. Tapi yang ingin saya tanya. Andrew. Iya, Bu. Jadi E-nya itu jangan konstanta ya, karena dia E-nya itu merupakan fungsi T. Anda cari nih, cari E itu sama dengan F fungsi T gitu ya. Nah, Anda cari dengan 2 titik untuk persamaan linear itu loh. Y sama dengan MX plus C. Waktu Anda belajar di SMA, Anda mendapatkan itu nanti. Ininya kan itu ya sama dengan MX plus C Bu ya. Nanti C-nya itu sama dengan 1 saya dapat kalau misalkan di titik ya C-nya 1 ini. C-nya kan intercept ya. Nanti M-nya nanti Anda yang disubstitusi yang keduanya gimana Bu?
kan ini sama dengan mx plus c, c-nya dapat 1, nanti ada Nah, 2 tuh. variabel kan, Kemudian m kan sama Anda ini punya kan ya, ini kan 0,1, kemudian yang berikutnya 0,3. Sehingga Anda tahu nanti M-nya berapa kemiringannya, gradiennya. oh ya Bu. Ya, coba. Ini saya coba dulu gitu. Ya, coba dulu, nanti maju lagi ya. Ya, sama ini sih Bu, apa flow-nya ini flow plug atau flow batch atau flow mix Bu. Kalau dilihat dari buku ini flow-nya flow mix. Maksudnya apa? Yang dari Maksudnya flow mix itu gimana? Yang dari grafik ini Bu, dari grafik. Ya. Jelasnya itu apakah kalau di bab ini, bab 11 itu ngomonginnya batch doang, atau bisa plug atau bisa mix Bu? Nah, jadi ini kan aliran non ideal ya. Ini aliran non ideal. Jadi Anda langsung masukkan data ya, masukkan data. Jadi ini nanti Anda tidak mengatakan itu mix atau plug atau batch ya. Jadi di sini tidak ada penjelasan untuk itu. Jadi kita akan mencari ya konversinya berdasarkan data-data yang ada di bab 11. Maksudnya berdasarkan persamaan yang ada di bab 11. Oke. Iya. Iya Bu. Yang tadi saya coba dulu ya pakai yang persamaan gradian ya Bu ya. Iya. Iya Bu. Makasih ya Bu. Oke, berikutnya. Ini ada Rifki, ada yang cewek Merlin. Merlin udah maju? Belum, Bu. Belum. Mau maju Merlin? Boleh, Bu. Monggo. Nomor berapa Merlin kemarin? 11.11. 11.2. Oh, udah ya, tapi udah. Nanti aja kamu di bab 2 aja. Di bab 13. 11.2 sudah kan? 11.11, Bu. Oh, 11.11. Oh iya, oke kalau gitu. Monggo. Di soal 11.11 ini, seperti yang soal sebelumnya, pertanyaannya sama, apa yang diketahuinya sama, cuman gambarnya berbeda. Nah, di sini itu CA0-nya itu 0,1 mol per liter, terus reaksinya itu min RA sama dengan K, yang berarti di sini ordernya adalah order 0. Terus K-nya sama dengan 0,03 mol per liter menit. Nah, di sini kita gunakan equation dari 3.31. Nah, untuk equation-nya sendiri, kita harus cari pertama CA0 per K-nya. Nah, CA0-nya di sini 0,1 dibagi dengan 0,03. Ketemu 3,3 menit. Nah, untuk gambarnya di sini dia mulai dari menit keempat. Maka di sini T-nya sama dengan 4 menit. Karena di sini T-nya 4 menit itu lebih dari CA0 per K-nya yaitu 3,3 menit. Maka CA0 sama dengan 0 dan XA-nya sama dengan 1. Maka tidak ada yang keluar dari reaktor sebelum T sama dengan 4 menit sehingga semua sudah reaksi. Jadi konversinya udah 100% ya? Iya, Bu. Oke. Berikutnya ini tadi Merlin 11.11. Monggo yang belum maju yang kemarin, silakan maju. Nih. Monggo. Apa ya? Jalan. Kemarin siapa aja yang maju? Anggun. Ini banyak itu, sama dengan itu ya. Anggun itu Bu, dapatnya 11.1 Bu.
Oh, Udah maju 11.1, Bu. oh iya, sudah berarti ya. Yang lain, yang 11.9 sudah ya? 11.9 siapa? Panggil nomornya aja berarti. 11.9 yang ngerjakan? Cek, Bu. Ya, pertama. 11.9 udah katanya, Bu. Sama Udah apa? ya? Sama Farizal Fahmi minggu lalu. Kemarin sudah. Oke, berarti 11.7. Saya Bu. Belum ya, kemarin belum bahas ya 11.7. Belum Bu. Monggo. Sekarang siapa? Monggo 11.7. Sebentar Bu. Teguh Sukindra. Ditaruh atas meja ntar aja ya Bapak. Ya. Ya. Saya izin share screen. Oke, monggo. Nah, apakah sudah terlihat Bu? Masih proses. Sudah Bu, apa belum? Jangan lupa ngacur sampai ada setelannya. Terapi deh. Mangga. Jadi yang 11.7 itu disuruh mencari konversi A dari figur P11.7. Yang pertama itu menghitung E karena luas kurva harus sama dengan 1, maka E-nya sama dengan karena waktunya ini 2 menit, maka E-nya sama dengan setengah per menit atau 1/2 menit. Karena ini reaksi orde 2, karena min RA sama dengan KCA pangkat setengah, maka menggunakan persamaan 3,29, yaitu N-1 K CA0 pangkat N kali T sama dengan CA per CA0 pangkat N-1 dikurangi 1. Nah, dari rumus ini dimasukkan semua datanya, kemudian didapatkan CA per CA0 sama dengan 1 min T pangkat 2. Ininya salah betul kemarin. Nah, setelah didapatkan, kemudian diintegralkan dengan persamaan 11.13. Nah, ini CA per CA0, padahal batasnya 2 sama 0, 0 sama 2, dan didapatkan XA-nya itu CA per CA0-nya itu 0,33. Jadi konversinya itu didapatkan 0,667 atau 66,7%. Bentar. Ini kalau misalnya 1 min T kuadrat diintegralkan, ini yang di dalam itu nggak dikalikan min 1 ya, enggak ya? Ini kan ada min T kan? Ya. Gimana Bu? Ya, gimana mengintegralkannya, apa langsung 1/3 1 min T pangkat 3 gitu?
Atau yang di dalam tuh ada faktor pengali lagi? Sebentar. Coba cek dengan kalkulator angkanya sama nggak? Oh salah Bu, ini harusnya ini 0,5/3. Apakah makanya kalau Anda misalnya lupa bentuk integralnya, Anda bisa ini misalkan 1 min T itu sama dengan U gitu ya, atau menjabarkan aja, ini dijabarkan baru diintegralkan. Iya Bu. Ya, coba diubah dulu, jadi nanti Teguh Sukindra maju lagi. Ya, Bu. Maju lagi, berikutnya monggo sekarang Maulu Dandru nyoba lagi. Udah? Bentar Bu, masih ada kendala Bu. Oh ya. Sekarang udah. Sebelas itu 9, 7 sudah 6 sudah 5 sudah. Berarti udah semua ya bab 11 ya? Kalau sudah semua maka saya akan membagi bab itu. Bab 13. Nah, saya buatkan Excel-nya ya di OneDrive. Jadi Anda langsung memasukkan pekerjaannya itu di satu Excel aja. Anda bikin sheet aja. Nah, saya dulu sambil yang tadi masih revisi, monggo dikerjakan dulu. Saya bikinkan dulu. Gimana itu kita bikin smart classroom-nya? Mohon Pak Puja kita berkomunikasi dengan inilah santai saja ya. Jadi saya pikir semua ini kok kita gerak sama-sama. Saya tanya untuk SI itu kalau saya tanya ke tim saya, SI gimana? SI untuk alat saja Pak mintanya ya sudah. Nanti kan ya. Ya, sudah terpilih Pak. Saya itu malah memberikan dua kali relokasi. Baru Excel. Bab 11. Oh bukan Pak, itu ini Pak, kalau yang seperti itu bab 13. Saya, tapi semua itu apa namanya mereka karena kan ganti tahun, tapi mereka sudah mengirimkan anggaran. Sekarang saya bagikan dulu. Jadi tinggal nanti apa namanya alat-alat itu. Sekarang saya coba kasihkan di sini. Ini adalah linknya. Monggo Anda buka Excel-nya di situ. Jadi Anda buat sheet tersendiri. Saya bacakan penomorannya. Sekarang udah. Nah, saya bacakan dulu wordnya. Ini anggota kelasnya. Ya. Ini adalah W2 ya, W2. Sekarang saya bagikan bab 13. Anda catat sendiri, karena saya langsung aja membacakan dari Anda. (13.2) Ahmad Rifki. Baik Bu. 13.2. Kemudian 13.3 Adinata. Kemudian Fahrizal Fahmi. Bentar.
sedikit sebenarnya soal-soalnya. 13.10. Kemudian Pratama Tegar 13.11. Kemudian Rifki Arya 13.12. Kemudian 13.13. Kemudian saya ulang ke bawah. Energi listrik kan, lem energi kan ada di gedung LPPM lama ya. Ya. Itu ada Kelihatan ya nomornya ya. Jadi saya ulang lagi ke sini, jadi ada satu orang satu soal aja biar gak berat. Monggo. Ini nomor-nomornya. Anda coba kerjakan di Excel-nya itu tadi. Link Excel yang sudah saya berikan. Farizal Fahmi, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Bu, ini kan satu nomor dikerjakan lebih dari satu orang ya Bu ya? Itu pengerjaannya setiap sheet itu satu orang atau setiap nomor satu orang? Setiap nomor kan satu orang, jadi ngumpulkan semuanya biar saya tahu. Kalau berkelompok kan takutnya ada yang nggak ngerjakan gitu. Oh, tapi Bu, Anda boleh berdiskusi, misalnya satu nomor dikerjakan ya Anda berdiskusi, Bu, monggo. Oh, berarti satu sheet satu orang ya Bu ya? Satu sheet satu orang, jadi nanti ada 23 sheet di sini, ya, di Excel itu. Monggo dikerjakan dulu. Terima kasih Bu. Bu, permisi. Permisi, Bu. Lihat lagi nomornya Bu. Oh. Siapa yang belum kelihatan? Saya belum Bu. Saya itu siapa? Mega. Iya. Mega, bentar, Mega itu 13.13. Ifat belum ada nomornya Bu. Ifat berarti 13.2. Baik Bu. Ya, monggo. Setiap saat dulu. Ya, Pak, makasih bantu Pak Hatta untuk mengambil alat yang ada di lab yang di